Balik mana karo aku pas di video kali ini aku bakalan bahas tentang kebudayaan sing enek di Vietnam. Kebudayaan ini kuwi jenenge kebudayaan festival Tet Nguyen Dan atau lebih dikenal dengan nama singkatannya Tet. Simpel banget ya. Tet ngono festival Tet ngono. Adalah hari libur dan perayaan festival yang paling penting serta populer di Vietnam. Pentingnya kayak apa? Yuk didelok yuk. Tet adalah tahun baru Vietnam yang menandai datangnya musim semi berdasarkan kalender lunar. Nanti aku taruh sini deskripsinya kalender lunar itu apa. Tet berlangsung hari pertama atau bulan pertama kalender lunar sekitar akhir Januari awal Februari, berarti kemarin sudah lewat ya, sampai setidaknya 3 hari. Ya oke lah 3 hari, nggak masalah, wajar. Tahun ini Tet akan dijatuhkan pada tanggal ini yang tahun lalu ya, tanggal 28 Januari 2022. Aktivitas menjelang perayaan Tet mulai tampak di berbagai lokasi pasar dan ruas-ruas jalan yang dipenuhi dengan pedagang pohon dan bunga Tet. Maksudnya apa ini? Yuk coba kita baca lagi. Selama Tet, orang Vietnam biasanya melakukan tradisi mengunjungi kerabat atau kuil dan kuil-kuil mereka. Kayak Idul Fitri gitu ya, misalnya gitulah, atau perayaan hari-hari besar lainnya lah. Melupakan masalah dari tahun lalu dan berharap tahun yang akan datang lebih baik. Lebih kayak Idul Fitri kayaknya ya. Menghidangkan makanan utama sebagai ciri khas pada saat Tet adalah tradisi turun-temurun. Betul-betul kayak Idul Fitri. Bancung atau kue ketan berbentuk persegi adalah salah satu makanan utama pada saat Tet. Bangcun terbuat dari beras ketan, kacang hijau, dan daging yang dibungkus dengan daun pisang yang melambangkan bumi. Oke. Selain alasan tradisional, bangcung dipilih sebagai makanan utama karena dengan suhu tertentu dapat bertahan selama hampir 1 bulan. Wow, awet banget ini. Selain bangcun ada Giao Cha, sosis Vietnam. Nanti aku taruh sini fotonya. Dan mut atau manisan buah-buahan. Oke. Sebagaimana di Indonesia ada mudik lebaran, itu kan mirip kayak lebaran. Di Vietnam juga ada yang melakukan mudik menjelang tahun baru Tet. Tradisi ini dilakukan karena bagi orang Vietnam, Tet bukan sekedar menandai datangnya musim semi atau perayaan tahun baru, tetapi Tet momentum menentukan kebahagiaan, sukacita, dan keberuntungan. Kok aneh ya? Maksudnya apa ini? Menentukan kebahagiaan, sukacita, dan keberuntungan. Mungkin berkumpul dengan sanak famili, sanak keluarga, sehingga bisa membahas planning ke depannya seperti apa, baiknya gimana, itu mungkin lebih ke situ ya kayaknya ya. Dari pertama Tet diutamakan untuk kumpul keluarga utama. Biasanya anak-anak menerima apa yang berisi uang dari orang tua mereka. Itu mau tradisi gimana pun pokoknya ada uang amplop, itu udah paling dicari anak-anak. Tradisi ini di bagian utara Vietnam disebut Mung Tuoi atau kebahagiaan usia baru. Untuk anak-anak usia baru ya maklum lah. Dan di bagian selatan Vietnam menyebutnya Lisi, uang keberuntungan. Biasanya anak-anak memakai baju baru, memberikan salam kepada orang tua mereka sebelum menerima uang. Mungkin kalau orang Islam itu sungkeman dulu atau ya tradisinya gitulah.
Tradisi yang juga dinilai penting yang sangat diyakini oleh orang Vietnam bahwa pengunjung pertama ke rumah mereka pada tahun baru Tet menentukan nasib mereka untuk seluruh tahun. Wow, berarti siapapun yang berkunjung itu harus orang yang good lah, yang intinya mengeluarkan aura positif lah. Menyadari tradisi tersebut, maka orang Vietnam tidak asal berkunjung ke rumah orang lain atau kalau tidak diundang. Berarti khusus ya, harus ada undangan ke sini baru datang ya, untuk menghormati sesama, menghormati yang lain ya. Soalnya kan orang pertama itu yang menentukan itu, kalau orang asal orang itu agak bahaya nanti ya berarti. Oke, wajar. Orang pertama yang memasuki sebuah rumah pada tahun baru Tet disebut Songdat Songna atau Dabdat, orang yang membawa keberuntungan. Biasanya orang yang ramah atau memiliki moralitas yang baik dan sukses adalah orang pertama yang diundang ke rumah sebagai pertanda keberuntungan untuk keluarga tuan rumah. Tolak ukur dimanapun, kesuksesan, kekayaan, terpandang, derajat itu udah titik, nggak bisa diungkret-ungkret gimana, itu nggak bisa titik itu. Tradisi ini merupakan salah satu ritual yang paling penting selama Tet. Menurut tradisi Vietnam, jika hal baik datang ke keluarga pada hari pertama tahun baru Tet, seluruh tahun berikutnya akan penuh berkah. Wow, bisa dibilang itu satu tahun ditentukan dalam satu hari. Oh, mungkin ini maksudnya ya, yang di awal tadi dibilangnya untuk menentukan keberuntungan, nasib dan sebagainya pada satu hari itu. Mungkin ini ya yang dimaksud. Tradisi ini merupakan salah satu ritual yang paling penting selama Tet. Menurut tradisi Vietnam, jika hal baik datang ke keluarga, ya tahun baru, pada hari pertama tahun baru Tet, seluruh tahun berikutnya juga akan berkah. Itu udah kepercayaan sana. Tradisi lain yang tidak kalah penting pada tahun baru Tet adalah menghias rumah dengan pohon Tet. Pohon Tet ini aku taruh sini aja ya fotonya, biar lebih jelas nanti. Menjelang perayaan Tet, orang Vietnam sibuk menghias rumah mereka dengan pohon Tet yang juga melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Oke. Setiap rumah di bagian utara Vietnam biasanya menghiasi rumah mereka dengan hau dao, bunga peach warna pink, atau hau mai okna warna kuning di bagian Vietnam bagian selatan. Orang Vietnam tidak segan-segan merogoh kantong untuk membeli pohon atau bunga Tet dengan harga mahal, karena hiasan di rumah mereka sekaligus menandakan kemakmuran ekonomi keluarga mereka. Peluang bisnis ini kayaknya. Satu pohon atau bunga Tet yang berharga mencapai ratusan juta Vietnam atau sekitar 1/6-nya jika dinilai dari uang rupiah. Wow, cukup ya. Walaupun kursnya itu Indonesia lebih tinggi sehingga kalau beli di sana itu lebih murah, tapi kalau mereka mau membeli dengan harga yang mahal sampai jutaan uang Vietnam itu, kalau di sini ya udah lumayan untung ya. Atau mungkin kalian mau ke sana untuk berbelanja, terus untuk kado-kado orang-orang Indo, itu udah pasti untung itu. Ya, aku rasa cukup sekian dulu video kali ini. Aku Depres pamit undur diri. See you.